Kali ini admin akan bercerita tentang seorang serial killer yang terkenal karena kesadisannya. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. John Wayne Gacy, lahir di Chicago, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Maret tahun 1942. Sejak kecil, sang ayah sering sekali menyiksanya, karena dirinya dianggap sering berperilaku seperti anak perempuan. John juga mengalami masalah jantung karena obesitas. Ketika berumur 11 tahun ia pernah dinyatakan mengalami pembekuan darah di otaknya, namun ia berhasil disembuhkan. Saat remaja, John sudah menyadari bahwa dirinya adalah penyuka sesama jenis, tetapi ia memilih untuk merahasiakan hal tersebut. Pada tahun 1964, ia menikah dengan seorang wanita bernama Marlene Mears dan memiliki 2 orang anak. Pernikahan mereka kelihatan baik-baik saja, tapi di balik semua itu John sebenarnya sering melakukan tindak asusila pada beberapa remaja laki-laki yang diantaranya pernah ia pekerjakan. Setelah perbuatannya terbongkar, sang istri pun menceraikannya dan John menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Kemudian ia mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun kedua. Seusai keluar dari penjara, John memulai karirnya menjadi seorang badut penghibur. Ia bergabung dengan sebuah klub bernama Jolly Joker dan belajar bagaimana caranya menjadi seorang badut penghibur mulai dari cara berpakaian dan berdandan. Ia kemudian membuat karakter badutnya sendiri yang dinamainya Pogo the Clown. Pogo the Clown sukses menjadi badut yang disukai masyarakat. Ia sering diundang ke acara-acara partai dan acara amal, bahkan ia juga pernah tampil di salah satu bar terkenal di Norwood Park. Tapi siapa sangka di balik pekerjaannya sebagai badut yang menghibur, ia malah menjelma menjadi sesosok badut pembunuh yang sadis. Setelah bercerai, John tinggal di rumahnya seorang diri, dan disitulah ia banyak menyimpan jasad para korbannya. Pada tanggal 2 Januari tahun 1972, John bertemu korban pembunuhan pertamanya, Timothy Jack McCoy, 16 tahun, saat ia menunggu bus yang datang esok hari. John menawarkan menginap di rumahnya. Paginya McCoy membantu menyiapkan sarapan dan membawanya ke kamar John. Di situ John mengira McCoy akan menyerangnya, maka dengan sigap John langsung membunuh dan berhubungan seksual dengan mayatnya. Hal itu membuatnya ketagihan karena ia mengaku merasakan sensasi seksual yang tinggi. Untuk menutupi jejak, mayat itu ia kubur di bawah rumahnya. Kemudian, ia mempunyai ide untuk membuka lowongan kerja kontraktor untuk para remaja laki-laki yang dapat dibayar murah. Mayat yang menumpuk di rumahnya membuat bau busuk semakin menyengat hingga tetangganya meminta John untuk menghilangkan bau itu yang tidak diketahui tetangganya dari mana asal bau busuk tersebut. John memiliki identitas ganda dan mulai memainkan perannya, di mana ia melancarkan aksinya pada malam hari sebagai penjahat kelamin dan pembunuh, namun pada siang hari ia berusaha menjadi relawan di lingkungan rumahnya. Dengan menjalin hubungan dekat dengan para tetangganya, dan berwajah ramah. Ia sering juga menggunakan kostum Pogo si badut untuk menghibur anak-anak di pesta ulang tahun dan di rumah sakit anak. Orang-orang menyukai John Wayne Gacy pada siang hari, sebagai pemilik bisnis yang sukses dan orang yang berbuat baik di komunitas. Namun, banyak yang tidak tahu identitasnya pada malam hari, kecuali para korbannya. Dia adalah seorang pembunuh sadis yang berkeliaran. Pada tanggal 11 Desember tahun 1978, di Des Moines, Robert Pies yang berusia 15 tahun hilang setelah meninggalkan pekerjaannya di apotek. Sebelumnya, Pies memberitahu ibu dan rekan kerjanya, bahwa dia akan melakukan interview kerja kontraktor untuk penempatan pada musim panas mendatang. Namun semenjak itu, ia menghilang tidak pulang ke rumah. Orang tuanya pun segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Pemilik apotek mengatakan kepada penyidik bahwa kontraktor tersebut adalah John Gacy. John pun lalu dihubungi oleh petugas kepolisian, ia mengaku berada di apotek pada malam bocah itu menghilang. Akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 1978, petugas kepolisian pun langsung menggeledah rumah John. Barang bukti yang dapat dikumpulkan antara lain cincin anak sekolah angkatan 1975 berinisial JAS, borgol, narkoba, SIM, pornografi anak, lencana polisi, senjata api dan amunisi, pisau lipat, sepotong karpet bernoda, sampel rambut dari mobil John, kwitansi toko, serta beberapa potong pakaian bergaya remaja dalam ukuran yang tidak sesuai dengan John. Penyelidik juga turun ke ruang bawah merangkak, di mana disitulah John menguburkan korban-korbannya.
Polisi pun menemukan jumlah korban John mencapai 45 korban sejak 1974. Pada tanggal 10 Mei tahun 1994, akhirnya John dieksekusi mati dengan cara diberi suntikan mati. Itulah kisah badut psikopat John Wayne Gacy. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.